Lisa. Pada video kali ini aku mau membahas tentang lighting yang ada di studio. Mungkin untuk teman-teman fotografer udah gak asing lagi kan ya. Dan mungkin masih ada beberapa pemula yang bingung nih bagaimana cara pengoperasian maupun penata letakkan lighting agar fotografi kalian itu lebih maksimal. So, kalian jangan khawatir karena pada video kali ini aku mau membahas tentang seputar lighting. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama lighting. Apa aja sih? Speedlight atau flash eksternal itu lebih simpel dan bisa dibawa kemana aja. Biasanya flash ini digunakan untuk foto pre-wed, wedding, dan foto outdoor lainnya. Sebab flash eksternal itu menggunakan baterai sebagai daya listrik agar flash bisa memancarkan cahaya. Namun, flash eksternal ini tidak bisa digunakan untuk kebutuhan video, sebab flash eksternal tidak bisa terus-menerus memancarkan cahaya. Flash eksternal ini memiliki beberapa fitur, yaitu tilting dan swivel. Ini semacam moncong flash bisa mengarah ke atas ataupun ke kanan dan ke kiri. Pada flash itu sendiri, kita bisa menggunakannya dengan mode manual maupun auto. Dan pada flash juga ada mode sleeve yang berguna sebagai trigger untuk menghubungkan kamera dengan continuous light. Kemudian ada continuous light. Jadi lighting jenis ini pasti sangatlah dibutuhkan pada studio foto. Sebab lighting satu ini memiliki kekuatan cahaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan flash eksternal. Continuous light bisa digunakan sebagai alat pendukung cahaya tambahan saat pembuatan video, sebab lighting ini bisa terus-menerus memancarkan cahaya. Saat menggunakan continuous light, pasti dibutuhkan softbox ataupun payung yang berfungsi untuk menghaluskan ataupun memantulkan cahaya. Oke, setelah kita mengetahui tentang lighting, gak afdal nih kalau kita nggak mencobanya. Let's try. Oke, ini yang pertama kita menggunakan satu lampu karena di sini aku pengen ada efek seperti yang di sisi samping itu terlihat cerah dan yang sampingnya itu terlihat gelap banget karena aku mau nyari foto yang berdimensi. Dan di sini aku menggunakan lampu continuous plus flash karena flash di sini aku gunain sebagai trigger untuk memancing continuous mengeluarkan cahayanya. Jadi ini kita nyalain dulu. Nah, untuk jadi nanti aku mau gunain background hitam karena tadi aku nyoba di background hitam dan nggak kelihatan continuousnya kayak menyatu dengan background. Jadi aku pasang background putih aja deh. Nah, nanti pas di background hitam aku pengennya cahayanya itu enggak terlalu over saat mengenai objek. Jadi aku menggunakan antara 5.0 sampai 5.3. Dan itu paling mentok ya. Nah, dan enggak lupa kita tetap harus nyalain slave karena kita menggunakan flash sebagai pemancing atau triggernya. Kecuali kalau kita nggak gunain flash, kita bisa menggunakan kabel trigger dan bisa colokin di sini. Oke. Dan untuk flashnya sendiri, ini aku mau gunain cahayanya yang paling kecil. Kalau di sini itu cahayanya nih 1/64. Oh sorry, 1/128. Dan modenya di sini aku menggunakan kelihatan nggak? Aku menggunakan ini TX karena nanti ini mau aku pasangin langsung ke kameranya. Oke, yang kedua kita menggunakan dua lampu sekaligus. Yang pertama ada continuous light dan itu menjadi sumber pencahayaan pertama, dan yang ini adalah
untuk tambahan cahaya. Jadi nanti flash atau speedlight ini memberikan efek kayak seperti goresan cahaya pada objeknya. Nah, objeknya nanti itu berdiri di tengah, persis di samping continuous light. Nah, untuk yang pertama tadi kan kita menggunakan flash sebagai trigger dari kamera ke continuous light. Namun kali ini berbeda karena flash yang kita gunain sebagai sumber pencahayaan kedua, jadi kita menggunakan trigger. Gak lupa ini modenya harus TX dan di sini harus modenya RX. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi yang terakhir aku mau menggunakan 3 lampu plus flash itu sebagai trigger. Contohnya kayak, nah, karena aku pengennya bikin foto yang belakangnya itu kayak seperti tanpa batas, jadi aku menambahkan 2 lampu di belakang, di samping-samping, dan kekuatan cahayanya itu sama. Nanti lampu itu bakal memberikan efek yang seperti tanpa batas, dan yang jelas background belakangnya itu lebih menyala daripada background yang depannya, karena di sini lampu ini aku gunain itu sebagai mengurangi efek dari bayangan itu sendiri, dan pastinya fotonya tetap masih ada efek dimensinya. Oke, jadi itu teman-teman, bagaimana cara pengoperasian maupun penata-letaan lighting agar fotografi kalian Dan itu lebih ini maksimal. hasilnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Masa